Ya, baik, kita lanjutkan kembali di Prime Time News. Saya ingin ke Pak Farid, apapun itu esensi gugatan ini, apakah ini sangat memungkinkan ada kesenjangan baru lagi nanti yang dipermasalahkan juga oleh Pak Gultom tadi antara hakim Pak Binsar antara hakim karir dan non karir, Pak Farid? Yang pertama saya dari sisi Komisi Yudisial ingin menyatakan bahwa bagaimanapun sebagai warga negara kita harus menghormati proses hukum yang diambil langkahnya oleh Pak Binsar Gultom. Yang kedua, ini yang jadi soal bahwa di tengah hiruk pikuk keinginan reformasi peradilan yang sampai sekarang sebenarnya wajahnya belum sempurna sebagai wajah peradilan yang kalau Mahkamah Agung sebagai peradilan yang agung, sebagai peradilan yang bersih belum juga pada titik yang bersih itu. Jadi dari segi atmosfer ada nuansa yang sebenarnya keinginan kita untuk melakukan perbaikan di lingkungan peradilan kemudian tertutup oleh isu yang ini. Lalu kemudian yang ketiga, saya pikir Pak Binsar, walaupun tadi di awal saya katakan kita menghormati proses yang langkah hukum yang diambil, mungkin keliru kalau kemudian mengambil langkah ini karena sebenarnya dari sisi peraturan perundang-undangan Pak Binsar silahkan ketika ingin jadi Hakim Agung silahkan mendaftar ke KY dan sudah pernah mendaftar. Lalu kemudian yang jadi soal adalah pada saat itu Pak Binsar diberikan pilihan apakah ingin memilih antara karir atau non karir. Pada waktu itu tetap memilih karir, tidak memilih non karir karena konsekuensinya adalah jika memilih non karir maka yang bersangkutan sebagai jabatan sebagai hakim harus mengundurkan diri. Nah, ini sebenarnya yang mestinya yang jadi soal itu kan di situ bukan di undang-undangnya. Lalu yang bukan juga soal kesenjangan terkait syarat dan aturan yang pengalaman di Komisi Yudisial tidak ada perbedaan yang khusus antara kualitas karir dan non karir. Malah sebenarnya dari persepsi yang muncul di kita, publik malah mengharapkan sebenarnya Komisi Yudisial itu lebih soal kualitas, lebih memperbanyak lagi kuantitas. Ini soal kualitas berarti masuk kalau bisa bicara soal antara hakim karir dan non karir secara kualitas dari catatan Komisi Yudisial. Integritas dan kompetensi sama saja. Sama. Tetapi kalau kemudian kita lebih jauh mencatat, belum ada hakim karir yang diberhentikan. Maksud saya hakim non karir yang diberhentikan di tingkat Mahkamah Agung. Sementara yang untuk kalau ad hoc itu beda ya, di Tipikor sudah dan ada. yang karir sudah ada. Gitu. Yang karir sudah ada, kita punya banyak catatannya, kita juga bisa putarkan, ada data grafis yang kita tampilkan. Artinya keliru Pak Binsar tadi menurut Pak Farid Wajdi. Tanggapan Anda, Pak? Tidak keliru. Ya, kenapa saya katakan tidak keliru? Sebelum menjawab itu, saya mau katakan lagi. Di berbagai media disebutkan permohonan kami ini terkesan menutup pintu bagi hakim non karier. Tidak. Tetapi dalam hal-hal tertentu, ya, jika dibutuhkan oleh Mahkamah Agung bisa menerima hakim non karier. Dalam hal-hal tertentu itu di mana? Keahliannya, kepakarannya, apakah di bidang money laundering, ahli perpajakan, perbankan, lingkungan hidup atau HAM misalnya. Nah, hal-hal yang begitu. Keahlian khususnya. Ya, keahlian khususnya yang dari non karier itu yang mau kami ambil. Ini bias maaf dulu ad Pak. hoc. Ini bias, nanti dulu saya juga bisa memotong karena ini bias dengan pengertian ad hoc. Hakim Agung tidak ad hoc, tidak kekhususan Tipikor, perikanan, bukan begitu. Kami lebih terbuka luas dengan pola berpikir yang yudek yuris tadi. Tolong dulu yang mulia. Jangan dipotong. Karena waktu terlalu singkat, ya. Jadi, kalau dikatakan tadi oleh Prof Gayus itu tidak ada hubungannya tadi masalah karier atau tidak karier, itu masalah Hakim Agung sebagai yuris, ya. Jadi saya tanggapi di situ, kalau hakim-hakim atau calon non karier itu tidak memiliki keahlian yang luar biasa, ya, yang profesional, bagaimana dia bisa membuat sesuatu terobosan-terobosan atau pertimbangan-pertimbangan hukum di dalam mengkaji apakah ini salah penerapan hukum atau tidak. Nah, itu. Nah, yang perlu dicatat di sini bahwa titik berat daripada permohonan kami ini, kami selaku hakim karier itu adalah bukan kepada tingginya pendidikan akademisnya, akan tetapi bagaimana pengalaman
kompetensi sebagai seorang hakim Itu titik di berat ya, dalam Pak, ya? mengadili perkara itu. Kami memiliki pengalaman sampai 32 tahun dan 58 tahun. Menurut Anda itu akan menjadi masalah? Itulah yang menjadi diskriminasi yang sangat menonjol Dan akan dibandingkan menjadi dengan masalah kalau 45 tahun dengan 20 tahun tok. Oke, Tanpa Pak Gayus. dibarengi Ini- itu loh spesialisasi Ini tadi ya. pandangan hakim. Keahlian harus. Baik, Kalau Pak nggak ada Gayus, silakan, keahlian, Pak. maaf Ya. dulu Pak. Ini- Kalau nggak ada keahlian, untuk apa hakim-hakim non baik. karier kami pidana perdata Oke, baik. sudah Bergantian makanan Pak, kami bergantian Pak. sehari-hari. Pak Gayus, silakan Pak Ini Gayus. pandangan yudek faksi atau hakim-hakim di tingkat fakta, tingkat faksi atau fakti. Kami berbeda. Hakim agung itu memikirkan pola-pola pikir yang jauh lebih filosofis dan lebih yuridis. Jadi agak nggak nyambung ini karena yang penggugatnya adalah hakim-hakim yudek faksi. Tidak mestinya hakim agung karier yang bisa berdebat dengan kami karena kami sama-sama bersama-sama saling mengisi apa kepakaran yang kami miliki dan apa pengalaman yang dimiliki. Karena kepakaran ini juga pengalaman, bukan kepakarannya dari buku. Kepakaran 20 tahun itu adalah pengalaman dalam bidang tertentu tadi. Jadi ini yang dapat disampaikan. Nah itu di undang-undang belum ada itu. Nah, karena belum ada. Harus ke DPR. Apakah MK Karena bisa belum ada. apakah MK Oke. bisa membuat norma Jadi baru harusnya ke DPR. Ke DPR. Harusnya ke untuk DPR, minta Pak. direvisi Pak Binsar, atau Loh. tanggapan? Ini pernah Iya, ditolak kok. tapi itu juga lah yang kami tinjau di kami Sebentar, judicial sebentar. review Iya, di sebentar, Mahkamah Pak Binsar. Konstitusi. Tahun 2003 pernah ditolak ini. Sama itu menentukan syarat-syarat yang lebih ringan bagi calon hakim agung karier. Ini di Mahkamah Konstitusi Tidak Sudah diterima. pernah digugat? Sudah pernah persis. Tapi kami fotokopi. heran ya, mengapa ya lembaga yudikatif ini seolah-olah disenangi semua profesi lain. Kami juga kalau mau menjadi hakim, dosen ya, maaf nih, ke lembaga perguruan tinggi, persyaratannya tidak mudah, harus asisten dosen dulu, harus kepangkatannya lektor dulu, Kami lektor kepala diundang, dulu. kami ini diundang Kami ya. kok Kalau di hakim Mahkamah karier kan Agung enak melamar. saja dia langsung Ya. masuk jadi hakim karier itu agung melamar. tanpa pernah Untuk berpengalaman. bekerja kan, melamar Itu. untuk bekerja. Kami itu dilamar Pak, bukan mengejar bola. Kalau untuk hakim-hakim agung yang ada sekarang yang non karier, kami tidak mempermasalahkan, bagus-bagus, ya profesional saya lihat. Tapi ini ke depan gitu loh, supaya lebih Ya dididik sama kalau lagi, ini ya. bagus, kalian ketawa saja itu karena kalian Ya. Kita yang seleksi soalnya. Oke. Kita yang Oke.